Hai guys, selamat datang di channel Evi Creative Film. Di channel ini, aku akan membahas alur cerita film versi Evi Creative Film. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. Dan video kali ini, aku akan membahas alur cerita dari film The Meg tahun 2018. Film ini dibintangi oleh artis dan aktor terkenal di Hollywood dan juga disutradarai oleh John Turturro. Begitu kan namanya? Kalau gue salah ngomong, mohon maaf ya guys. Oke, kita lanjut. Film ini menceritakan seorang mantan kapten angkatan laut yaitu Jonas Taylor menghadapi bahaya yang tidak terduga di Palung Mariana yang memaksanya untuk membatalkan misinya dan juga meninggalkan kru-krunya. Akan tetapi, Jonas kembali dicari oleh Meg dan Dr. Zhang untuk membantu misi penyelamatan tim Origin yang dimana salah satu dari tim Origin adalah mantan istri Jonas. Daripada penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita film ini, pemeran utama Jonas Taylor dan kedua temannya D'Angelo dan Mark, mereka sedang dalam misi penyelamatan kapal selam marinir. Saat Jonas sedang evakuasi korban luka, tiba-tiba terjadi benturan yang sangat kencang dan sepertinya kapal mereka sedang diintai. Dengan sigap, Jonas mengevakuasi korban-korban luka. Akan tetapi, dua rekan Jonas terperangkap di kapal itu. Karena situasi tidak memungkinkan, Jonas pun meninggalkan temannya demi menyelamatkan seluruh korban-korban luka itu. Tapi salah satu rekan Jonas, yaitu Dr. Heller, tidak terima dengan keputusan Jonas itu. Kita lanjut 5 tahun setelah kejadian itu, 200 mil dari pantai Cina terdapat markas rahasia yang bernama Manawan. Dan sepertinya Dr. Zhang sedang menunggu seseorang. Ya, inilah dia salah satu investor yang cukup terkenal yaitu Jack Morris. Dan Jack pun diperkenalkan dengan putri Dr. Zhang yaitu Suyin. Oke guys, Suyin ini janda anak satu dan anaknya bernama Mei Yin. Oh my god, emak sama anak cantik banget, gila nggak tuh guys. Guys, kita lanjut lagi ya. Kemudian mereka pergi ke lantai O. Di lantai O itu ada dunia bawah laut. Dan Jack pun diperkenalkan dengan dua paus piaraan Manawan yang bernama Ruthie dan Crazy. Lalu Jack dibawa ke ruang kantor untuk diperkenalkan dengan kru dan staf Manawan. Jack sebagai perancang kapal selam, Dr. Hiller sebagai medis, DJ sebagai pilot jarak jauh, dan Max sebagai leader. Dan 3 orang lagi yang sedang menjalankan misi di Palung Mariana yaitu Lori, Toshi, dan Wall. Mereka di kapal Origin sedang menyelam 11.000 meter ke Palung Mariana. Dr. Zhang pun menjelaskan kepada Jack dari tahun 1875 yang kita tahu Palung Mariana itu sedalam 11.000 meter. Tapi teori dari Dr. Zhang, lapisan yang terdalam itu adalah hidrogen sulfida. Di bawah lapisan hidrogen sulfida itu kemungkinan ada dunia bawah laut yang belum tersentuh oleh manusia. Kita lanjut ke 3 orang itu yang berhasil menembus hidrogen sulfida. Mereka pun menyalakan lampu untuk melihat ada kehidupan apa saja yang di bawah itu. Dan isinya ada ikan, ubur-ubur, gurita, dan tumbuh-tumbuhan laut yang unik. Jelas sekali, dengan adanya penemuan ini, mereka pun akan menjadi orang pertama di dunia yang menjelajahi Palung Mariana. Saat rover jet itu sedang berkeliling, tiba-tiba rover jet itu diserang oleh sesuatu, dan mereka pun juga tidak tahu itu apa. Setelah dicek, rover jet itu sudah rusak parah, dan tiba-tiba kapal Origin pun diserang. Lori pun mengatakan kepada Manawan, apa yang dikatakan Jonas adalah benar, bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang hidup di Palung Mariana, dan seketika itu juga sinyal kapal Origin pun terputus. Dan Dr. Heller memberitahukan kru kapal Origin masih hidup, namun hanya 18 saja untuk mereka hidup sebelum kehabisan oksigen.
Dan Meg pun memutuskan untuk memanggil Jonas Taylor karena hanya dialah yang punya pengalaman di dasar Palung Mariana. Meg dan Dr. Zhang pergi ke Samut Parakan di Thailand untuk menemui Jonas yang saat itu berprofesi sebagai perakit kapal nelayan. Setibanya di rumah, sudah ada Meg dan Dr. Zhang. Mereka pun berbincang-bincang. Jonas tetap pada pendiriannya untuk tidak mau menjadi tim penyelamat lagi. Meg memperlihatkan kejadian tadi pada Jonas, dan Lori lah yang terperangkap di Palung Mariana. BTW guys, Lori ini adalah mantan istri Jonas ya. Sedangkan di Palung Mariana, tim Origin sedang memperbaiki kerusakan kapal dengan kondisi suhu yang sangat dingin. Berhubung nih guys, kapalnya rusak, penghangat dalam kapal pun mati. Dan Toshi pun mulai galau dan menulis surat wasiat untuk istrinya apabila tidak selamat nanti, dan kapal Origin pun setelah diperbaiki bisa menyala kembali. Pada saat Lori berbicara untuk mematikan lampu, tiba-tiba kapal mereka pun diserang kembali karena goncangan yang sangat kuat membuat Lori pun tertusuk oleh obeng. Sedangkan di Manawan, Dr. Heller memperlihatkan video kejadian 5 tahun yang lalu kepada Suyin, yaitu video penjelasan Jonas pada kejadian di Palung Mariana. Dan datanglah DJ melaporkan bahwa oksigen di kapal Origin akan habis kurang lebih 2 jam. Dan Suyin pun memutuskan untuk menyelamatkan timnya dengan sendirian, walaupun resiko dengan kematian. Suyin pun berpamitan dengan anaknya. Setelah berpamitan, Suyin pun pergi menggunakan kapal. Dan tibalah Dr. Zhang dan Meg beserta Jonas. Dr. Zhang dan Meg berhasil membawa Jonas untuk misi penyelamatan tim Origin. Dan Jonas dicek dahulu kesehatannya dengan Dr. Heller. Sesampainya Jonas di kapal, disambut oleh Mein yang berpesan untuk menyelamatkan ibunya. Jonas pun pergi dengan menggunakan kapal Evolution untuk menjemput kapal Origin dan Suyin. Kita kembali lagi kepada Suyin yang sudah masuk dalam Palung Mariana. Pada saat Suyin sudah di dalam, tiba-tiba Suyin dikejutkan dengan cumi-cumi raksasa yang ingin menghancurkan kapalnya. Namun, cumi itu dimakan dengan makhluk yang sangat misterius, yaitu Megalodon. Dan Jonas pun datang menembaki kembang api untuk mengalihkan si Megalodon itu, agar tidak menyerang Suyin dan Jonas. Jonas pun menyuruh Suyin untuk naik ke atas, karena kapalnya sudah mau rusak, dan Jonas pun menyelamatkan tim kapal Origin. Tiba-tiba, Megalodon kembali menyerang kapal mereka, karena sudah tidak ada waktu lagi. Toshi pun memberikan surat wasiat itu untuk istrinya kepada The Walk. Kemudian, menutup pintunya dengan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan teman-temannya. Sesampainya mereka di Manawan, Suyin pun marah kepada Jonas karena tidak menyelamatkan Toshi. Dr. Heller pun meminta maaf kepada Jonas karena dulu dia menganggap cerita Jonas hanya hayalan. Pagi harinya, Suyin pergi ke kamar Jonas untuk meminta maaf karena semalam dia sudah marah-marah sama Jonas. Lihat badannya kotak-kotak banget deh, kayak Lego aja itu. Singkat cerita, tim Manawan berkumpul untuk rapat membahas si Megalodon. Dari ukurannya saja sudah sekitar 21-27 meter atau 70-30 kaki. Dan Megalodon ini hiu terbesar di lautan. Jack pun meminta untuk proyek ini tetap dilanjutkan karena dana terbuang sia-sia jika tidak dilanjutkan. Tapi Jonas menolak keras karena itu sangat berbahaya. Kita lanjut kepada Mein yang sedang main di lantai O. Tiba-tiba Mein dikejutkan dengan Megalodon yang tepat di depan mukanya. Dengan sontak Mein pun berteriak. Anggota Manawan yang sedang rapat tadi langsung panik karena mendengar teriakan Mein terdengar seluruh markas Manawan. Suyin, Meg, dan Jonas berhasil menemukan Mein yang sedang ketakutan dan terlihat gigitan besar di kaca lantai O. Dan paus piaraan Manawan pun dimakan Megalodon. Dan pihak Manawan langsung menyalakan protokol darurat. Jax menjelaskan kenapa Megalodon bisa naik. Karena pada saat kapal Evolution naik, melewati hidrogen sulfida, suhu di perbatasan berubah naik 25 Celcius, yang membuat lubang yang dapat dilalui tanpa harus melewati hidrogen sulfida. Tiba-tiba,
tim Manawan mendapat sinyal gawat darurat sekitar 20 mil selatan barat daya, tidak jauh dari markas Manawan. Ada 3 kapal yang karam, dan itulah si Megalodon. Mereka pun pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan beberapa potongan atau puing-puing kapal nelayan. Dan rencana mereka sekarang adalah menyuntik si Megalodon itu. Tapi harus dengan ditembak GPS dulu agar bisa mudah dilacak. Dan caranya harus berenang sendiri di laut. Dan Jonas lah yang memberanikan diri untuk menyamperi si Megalodon itu. Wow, udah badannya kotak-kotak. Wow, pemberani banget. Saat Jonas sudah di dekat dengan Megalodon, si Megalodon itu hilang. Wah, kayak dikerjain tuh si Jonas ya. Dan dia pun muncul kembali dari bawah air dan Jonas pun berhasil menembak GPS itu. Akan tetapi, tim Manawan langsung menarik Jonas. Karena tarikannya terlalu kencang, si Megalodon mengejar Jonas lagi. Dan Jonas pun selamat. Dan sekarang tinggal membius si Megalodon itu dengan zat etiorpin. Zat ini bisa membuat paus pingsan hanya dengan 10 cc. Tapi untuk Megalodon harus 1 botol. Dan yang bertugas untuk membius si Megalodon adalah Suyin. Dengan dilindungi oleh polikarbonat yang tahan pecah hingga tekanan 20.000 PSI. Singkat cerita, Megalodon kembali menyerang Suyin dengan tiba-tiba sampai kacanya retak. Untungnya Suyin berhasil membius si Megalodon itu. Jonas pun langsung menolong Suyin, namun Jax terpental dengan penarik tali. Dan Suyin maskernya bocor, jadi oksigennya berkurang dengan cepat. Jax yang hampir dimakan Megalodon berhasil diselamatkan oleh Jack. Singkat cerita, Suyin pun pingsan karena kehabisan oksigen. Dan staf Manawan memancing Megalodon dengan daging yang besar dan berhasil mengalihkannya. Tapi The Wall terpental ke laut juga. Untungnya sih, Megalodon itu udah pingsan karena biusnya mulai bekerja. Suyin pun berhasil diselamatkan. Guys, di sini Jonas paling menang banyak banget. Saat Suyin dan Jonas keluar dari kamar kapal, mayat Megalodon sudah diangkat naik ke atas kapal. Saat The Wall asik berfoto-foto, DJ ngeprank dia hingga jatuh ke laut. Dan tiba-tiba Megalodon yang lain datang memakan Megalodon yang tewas. Hingga kapal pun tenggelam. Dr. Zhang tertimpa kapal. Dan DJ panik karena dia tidak bisa berenang. Dr. Heller dan Jax terjebak karena mereka paling dekat dengan Megalodon. Dan Dr. Heller merelakan dirinya dimakan Megalodon agar Jax bisa kembali ke kapal. Meg berhasil mengambil kapal darurat dan mereka pun pergi dari sana. Tetap diikuti oleh si Megalodon nih guys. Dan Jack meminta bantuan kepada timnya untuk mengusir Megalodon dan memasang GPS. Dan Dr. Zhang yang sudah sekarat itu memberi pesan kepada Suyin untuk anaknya Mein. Dan Dr. Zhang akhirnya meninggal. Malam harinya Jonas datang ke kamar Suyin untuk melihat keadaannya. Sedangkan di ruang kantor, Jack memberitahukan kepada beberapa negara seperti Thailand, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, dan negara lainnya tentang tragedi Megalodon ini. Dan Tiongkok ini mengirim 2 kapal untuk membunuh Megalodon. Dan Jack menutup Manawan sampai Megalodon mati. Malam harinya, Jack pergi dari markas Manawan dengan tujuan untuk membunuh Megalodon. Di tempat lain, Jonas menemui Lori yang sudah sembuh. Kembali lagi kita ke Jack yang sedang ngebom Megalodon sampai tewas. Pada saat mereka mendekatinya untuk mengambil giginya, ternyata itu bukan Megalodon, melainkan paus. Dan mereka pun panik dan langsung pergi. Tapi Jack terjatuh dari kapal dan dimakan oleh Megalodon. Pagi harinya, kru Manawan baru tahu bahwa Jack berbohong soal pemberitahuan di beberapa negara yang membantunya. Dan sekarang rencana mereka adalah membunuh Megalodon. Jax ditugaskan untuk melacak Megalodon yang sudah bergerak jauh sampai ke pantai Sunny Bay. Gila tuh pantai kan padat banget dengan manusia ya, yang setahu gue nih guys. Dan rencana mereka sekarang memancing Megalodon dengan menggunakan suara paus. Sampailah si Megalodon di pantai Sunny Bay. Di sana ada juga orang yang sedang priwet yang melihat Megalodon di sekitar pantai Sunny Bay. Seperti yang aku bilang tadi nih guys, pantai itu padat banget dengan manusia. Kita lanjut kepada si Megalodon itu. GPS yang ada pada hiu itu terlepas karena tersangkut jangkar. Sampai akhirnya ketahuan juga hiu itu ada di dalam air.
Dan Megalodon pun langsung ASMR dan mukbang dengan lahap. Syukurnya mereka yang ada di pantai itu tidak dimakan semua sama Megalodon, karena tim Manawan memanggil si hiu itu dengan suara paus. Suyin dan Jonas bertugas untuk membunuh hiu itu. Singkat cerita, mereka berhasil membantai hiu itu, tapi tidak mati juga. Dan reporter pun datang untuk meliputi. Dan Jonaslah yang harus membunuh hiu itu sendiri, karena Suyin harus menyelamatkan Mein dan tim Manawan. Jonas membuat Megalodon berdarah dengan sembeli perut hiu itu dengan sayap kapalnya, tapi tidak mati juga. Yang ada kapalnya dihancurin, dan Jonas mengambil inisiatif untuk menusuk mata hiu itu dengan tombak. Dan hiu itu pun mati, dan akhirnya hiu-hiu kecil pun makan dengan lahap. Dan ternyata Megalodon yang mati ini adalah hiu betina, karena ada Megalodon yang kecil yang keluar dari mulut hiu itu. Wow, bakal ada Megalodon yang kedua lagi nih guys. So guys, akhirnya misi ini selesai. Mereka pun bersulang untuk keberhasilan mereka membunuh hiu itu. Dan untuk teman-teman mereka yang telah gugur, Jonas dan Suyin maupun Mein memutuskan untuk berlibur bersama dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari The Meg tahun 2018. Bagaimana, film ini cukup memicu adrenalin kita kan? Kalau kalian suka dengan alur cerita versi aku, jangan lupa kalian untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen sebanyak-banyaknya film apa lagi yang bakal aku bikin alur ceritanya. So guys, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you!